Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah pengajian rutin dakwah sains spiritual Masjid As-Sahabah Universitas Islam Makassar, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang bergabung melalui Zoom meeting yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan serta seluruh yang ada, bumi dan langit serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah pada hari ini sudah tanggal 29 bulan 12 2022 tahun miladiah. Perhitungan waktu bergerak berdasarkan pergerakan bumi terhadap matahari. Bertepatan, kalau tidak salah sudah 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Perhitungan waktu berdasarkan pergerakan bulan. Saya ulang lagi bahwa bumi yang kita rasakan ini diam, rupanya bergerak pada garis edarnya dengan kecepatan 1.700 km 107.000 km per jam, dan bergerak mulai pada tanggal 1 Januari 2022 kemarin, dan insya Allah tinggal 2 hari lagi akan kembali ke posisi semula setelah bergerak pada garis edarnya selama 365,4 hari. Itulah yang disepakati sebagai masa 1 tahun, dan 1 Januari tahun miladiah disepakati sebagai tahun baru miladiah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita rasakan diam karena pada waktu yang bersamaan juga bergerak pada titiknya atau pada berotasi pada titiknya, ya, pada tempatnya. Jadi dia bergerak kayak gasing. Kalau ada yang biasa melihat gasing, ya, ini bumi ini bergerak kayak gasing dengan kecepatan 1.700 km per jam. Itulah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Masya Allah, Allahu Akbar. Diperlambat saja oleh Allah dari 1.700 km per jam. Tidak ada lagi kehidupan di bumi ini, atau bumi ini tidak layak untuk dihuni.
Karena begitu berhadapan dengan matahari, ketika dikurangi kecepatannya, seketika itu juga bumi akan naik, ya, berdasarkan hitung-hitungan dari ilmuwan, diperlambat misalnya 1500 selama 100 jam menghadap pada matahari, suhu bumi itu sudah naik sekitar 100 derajat Celcius. Sama kalau air mendidih kan 100 derajat Celcius, masih adakah kehidupan ketika suhu bumi ini naik 100 derajat Celcius? Begitu pula sebaliknya, ketika membelakangi bumi dengan lambat, ya, karena dikurangi tadi kecepatannya, itu tiba-tiba saja suhu bumi bisa turun di bawah 0 derajat. Itu bisa sampai minus 100 derajat Celcius. Nah, kalau minus 100 derajat Celcius, masih ada yang bisa hidup. Masya Allah, 5 miliar tahun yang lalu, berdasarkan prediksi para ilmuwan, hadirnya bumi ini tidak pernah berkurang kecepatannya itu. Dan ini juga bisa menjadi renungan bagi kita. Direm saja oleh Allah sebentar, itu akan terlempar semua gunung-gunung ini kayak kapas. Itulah gambaran dunia kiamat. Motor saja kalau 80 kemudian direm, itu seketika itu kita terlempar. Apalagi kalau 1700 km kemudian direm. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut tahun baru 1 Januari, ya, yang akhir-akhir ini sudah ada seminggu kelihatannya banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan kelihatannya tidak bersahabat, cuaca ini tidak bersahabat, bencana di mana-mana, banjir, longsor. Mohon maaf, apa yang terjadi itu sebenarnya hanya merupakan akibat dari suatu sebab. Saya ulang lagi, apa yang kita saksikan itu adalah akibat dari suatu sebab. Bencana-bencana yang hadir, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulahnya manusia, pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulahnya itu supaya kembali bertaubat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah membangun komitmen, dan akan dibuktikan komitmen itu dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam melakoni 2 peran utama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah sebagai hamba abdillah untuk mengabdi hanya kepadanya, dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah untuk mengelola alam ini dan memakmurkan bumi ini dalam berbagai profesi pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai makna atau bukti dari syahadat, jadi syahadat bukan hanya ucapan, tetapi syahadat itu harus dibuktikan dalam kehidupan. Bukan hanya kita bersaksi bahwa aku mentauhidkan Allah, padahal di dalam kehidupan kita mensyirikkan Allah. Kita bersaksi akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, tetapi kita melakoni kehidupan ini jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ditinggalkan dalam bentuk warisan yang tertulis dalam hadis-hadis Rasulullah, yang merupakan implementasi dari wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang ditinggalkan juga sebagai warisannya yaitu kitabullah, Al-Quran, yang tertulis dan penuh dengan hikmah. Hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita tetap konsisten dengan kurikulum kita, di mana tema utama yang sudah dirumuskan kurikulumnya adalah meniti peta jalan kehidupan
meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini mudah-mudahan temanya ini menarik ya, memancing kita untuk sama-sama bergabung untuk merenung bagaimana jalan ini kita bisa lakoni ya, bagaimana peta jalan ini kita bisa lakoni atau bisa kita tempuh menuju perjalanan puncak yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah sepakat juga bahwa peta jalan kehidupan yang dibocorkan oleh Allah dalam tanda petik adalah yang selalu disampaikan di mimbar, terutama pada hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, sudah ada modal iman di dalam dirinya, mantapkan terus keimananmu. Jadikanlah iman itu sebagai fondasi atau sebagai dasar untuk melaksanakan amalan. Itulah sebenarnya ketakwaan. Dan tingkatkan juga terus ketakwaanmu sampai mencapai puncak ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, sebagai tangga menuju pada puncak perjalanan spiritual, yaitu penyerahan diri total kepada Allah al-muslimun. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa sih itu muslimun, apa sih itu penyerahan diri. Nah, pada kesempatan ini saya minta share ya, untuk kita mencoba mereview kembali ya, mulai dari sedikit pertemuan yang pertama ya. Dan kita sudah sepakati bahwa yang dimaksud dengan peta jalan kehidupan adalah apa tadi yang saya sampaikan, yang sudah disampaikan oleh Allah ya, yang sudah memiliki modal iman. Dan kita semua insya Allah yang mengikuti pengajian ini yakin bahwa kita sudah memiliki modal keimanan. Tinggal bagaimana kita koreksi keimanan kita ya, untuk meningkatkan dan memperkuat, mengokohkan. Karena keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, itulah nanti yang menentukan bagaimana kita berislam dengan benar, sesuai dengan rambu-rambu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang sudah diungkapkan di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jemaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kembali ini ya saya hanya sekedar menyajikan lagi kembali ya, bahwa iman, takwa dan berserah diri atau puncak penyerahan diri al-muslimun, masing-masing anak tangga ini harus dipelajari, sehingga membutuhkanlah ilmu. Karena iman sekali lagi tidak sekedar hanya kita percaya, saya yakin ada Tuhan, tetapi ketika belum kita pahami siapa sih sebenarnya Tuhan itu belum bisa kita mantap kita punya iman. Siapa sih itu malaikat? Siapa itu jin? Betulkah ada malaikat? Nah, sehingga keyakinan yang kuat ketika dilandasi dengan pemahaman yang mendalam terhadap siapa dan apa yang kita imani. Sekali lagi di sinilah butuh ilmu pengetahuan. Nah, kita juga sudah bahas ini. Ya, tingkatan tangga perjalanan dikaitkan dengan bagaimana kualitas jiwa, bagaimana temuan-temuan sains yang terkait dengan gelombang kesadaran, bagaimana temuan sains terhadap perubahan hormon atau konsentrasi hormon tertentu yang terkait dengan ketenangan jiwa, bagaimana terwujud dalam sifat. Ini kita kembali lagi bahwa orang yang sudah mencapai posisi puncak
perjalanan spiritual, penyerahan diri, insya Allah itulah yang memiliki kualitas jiwa al-mutmainnah. Dan secara sains ini bisa diukur, karena ini terkait dengan ketenangan jiwa, terkait dengan bagaimana pancaran gelombang kesadaran. Orang yang mencapai puncak ini memiliki gelombang kesadaran lebih besar dari 700 Hz. Dan di dalam sel-sel tubuhnya, termasuk di organ-organ tubuhnya, itu didominasi atau konsentrasi hormon-hormon cinta, oksitosin itu meningkat. Tergambar pada sikapnya atau sifatnya, jiwanya tenang, penyerahan diri dalam pentauhidan sejati. Sehingga ini yang menggambarkan bahwa ketika sebagian orang mengatakan bahwa iman tidak bisa diukur, sekarang dengan ilmu pengetahuan, dengan alat yang ditemukan oleh para ilmuwan, kondisi ketenangan jiwa itu bisa diukur. Ya, pancaran aura positif dari tubuh kita itu bisa diukur. Nanti kita pembahasan berikutnya nanti, insya Allah pekan depan kita akan bahas bagaimana memahami diri secara mendalam dari tinjauan sains dan tinjauan Al-Quran. Karena diri kita semua ini memiliki tubuh bioplasmik namanya, pancaran energi yang bisa terukur. Karena energi itu dengan panjang gelombang yang berbeda, memancarkan warna yang berbeda-beda. Sehingga orang yang tenang jiwanya, dia bisa mengeluarkan warna yang beda dengan kalau orang marah. Jelas nih kan, kalau marah secara fisik bisa kita lihat kan. Kalau dia marah langsung merah muka di sini. Itu bisa terpancar sampai 8 meter keliling dari tubuh kita, dan itu bisa dipoto dengan foto aura. Begitu pula kalau tenang jiwa, tenang kalbu, itu mengeluarkan pancaran gelombang yang beda dengan warna yang beda, bisa dipoto. Bisa diukur hormonnya. Ini hormon cinta, ini oksitosin, ya, hormon dopamin, meningkat semua itu ketika kita tenang. Inilah yang selalu saya suarakan, bahwa ketika kita nanti pertemukan antara kajian-kajian kaulia dengan kajian kaunia, insya Allah itulah yang akan mengantar kita nanti berpikir, bersikap, dan bertindak yang bijak, bertindak yang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah. Keimanan kita bertambah dengan mengkaji ayat-ayat kaunia. Jadi bukan hanya ayat-ayat kaulia yang mengantar kita, keimanan kita bertambah. Saya berulang kali mengatakan, saya ini pengajar sel. Saya bisa tunjukkan kebesaran Tuhan di balik sel. Jadi saya mengajar sel, saya bisa tunjukkan kebesaran Allah, dan dengan mengajar sel, ya anak didik kita bisa meningkat keimanannya bahwa ada semua yang mengatur di balik itu. Saya mengajar atmosfer, mengajar mengenai hujan. Saya bisa tunjukkan ini saja dirubah oleh Allah di atmosfer, sudah tidak ada kehidupan. Bagaimana keseimbangan unsur-unsur yang menyusun atmosfer, bagaimana proses terjadinya hujan. Allah bertanya di dalam Al-Quran, kamu yang menurunkan hujan atau aku yang menurunkan? Ya, ilmu-ilmu konvensional yang mengantar saya jadi profesor, jadi doktor, tidak pernah disentuh, dikonekkan dengan apa kata Tuhan, dengan bagaimana proses terjadinya hujan. Saya coba sekarang memunculkan itu, bahwa memang secara alamiah terjadi karena proses penguapan, membentuk awan. Tetapi apakah semua yang membentuk awan itu membentuk hujan? Apakah ketika kita mau jatuhkan di Maros, dia jatuh di Maros? Itu artinya bahwa ada kehendak Tuhan dari seluruh peristiwa yang terjadi. Rupanya ada mentong ayatnya, ada ayatnya, kamu kayak menurunkan hujan atau aku yang menurunkan hujan. Hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimulakan Allah. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang bergabung melalui Zoom. Selamat, makasih banyak. Nah, ini yang dibahas pekan lalu, bahwa puncak perjalanan spiritual atau puncak kualitas keberagamaan kita dari 3 tangga, ya, adalah penyerahan diri. Al-Muslimun. Ini juga saya temukan di dalam Al-Quran. Ini rahasia. Jadi perjuangan Rasulullah
untuk menerapkan wahyu yang diterima dan para nabi-nabi sebelumnya, semua ujungnya adalah pentauhidan. Di surah Al-Kahfi itu ayat terakhir itu dikatakan, Rasulullah menyampaikan, aku ini adalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah untuk bagaimana saya bimbing umatku untuk menuju pada hanya menyembah Allah. Nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Jadi saya berpikir bahwa rupanya isi keseluruhan dari Al-Quran sebenarnya mengajak kita untuk bagaimana mentauhidkan Allah. Dan wahyu yang diterima sudah dibukukan jadi kitab suci dan diwariskan kepada kita. Jadi ini rahasianya. Mari kita belajar Al-Quran, mempelajari wahyu yang mengantar Rasulullah bisa jadi hebat. Sekali lagi mohon maaf kalau saya keliru, bahwa potensi-potensi kewalian, potensi-potensi kenabian orang semua miliki, tetapi tidak mungkin sama dengan Nabi, tidak mungkin. Tetapi referensi untuk mengantar Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya menjadi mulia sudah ditinggalkan. Jadi tinggal bagaimana referensi yang ditinggalkan sebagai warisan itu dipelajari, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Dia referensi untuk membentuk akhlak yang mulia, referensi ilmu pengetahuan, sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau belajar akhlak, pelajari akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Quran. Jadi program pemerintah dengan pendidikan karakter itu sebenarnya mudah kalau kita mau coba bagaimana mempercepat terwujudnya pendidikan karakter. Dari tahun 80-an konsep ini sudah ada, tetapi kelihatannya sampai sekarang sudah berapa tahun belum mampu mengantar anak bangsa ini untuk berkarakter, minimal mendekati Rasulullah, ya, karena tidak mungkin sama. Mungkin karena referensi yang digunakan untuk pendidikan karakter itu menafikan referensi yang dicontohkan oleh Rasulullah, referensi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekali lagi, apapun namanya pendidikan nanti itu, kita harus mencoba membungkus dengan apa kata Tuhan terhadap fenomena, terhadap ilmu yang kita kaji. Hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah, ini kemarin saya sudah sampaikan ya kata Muslim itu ya, yang kata dasarnya Sin, Lam, Mim itu diulang 140 kali di dalam Al-Quran. Dan ada 39 kali yang terkait dengan penyerahan diri atau Al-Muslimun. Ya, yang salah satunya itu yang disepakati pada kesempatan ini sebagai peta jalan kehidupan. Nah, kemarin juga sudah saya tunjukkan berapa banyak ayat yang terkait dengan Muslim ini, ya, yang disampaikan oleh Allah terkait dengan keselamatan. Berapa banyak ayat yang masuk pada 39 ayat ini itu diungkapkan rahasia-rahasianya untuk kita menuju ke situ. Bagaimana Nabi Daud, bagaimana Nabi Ibrahim, dia menjadikan wasiat kepada anak-anaknya, jangan kamu meninggal sebelum berserah diri. Ya, kemarin kita sudah bahas. Ya, ini nih wasiat Ibrahim. Kemudian Nabi Ishak berserah diri kepadanya. Semua nabi, ya, Musa dan Isa hanya beriman dan berserah diri hanya kepadanya. Ini ada semua di dalam Al-Quran. Nah, kemudian isi Al-Quran adalah ilmu Allah dan ajakan untuk berserah diri. Apa yang saya sampaikan tadi? Ya, perintah beriman dan berserah diri hanya kepada Allah. Ini berada semua pada tadi ke 39 ini, 39 kali diulang. Ya. Nah, hadirin sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Nah, pada kajian kesempatan ini, seperti yang saya sampaikan, kita mencoba melihat bagaimana atau kita mencoba mengkaji hubungan antara ilmu, iman, dan amal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa iman itu tidak cukup hanya percaya, tetapi iman yang kuat ketika diilmui iman itu
Makanya ada yang dikatakan ilmu yakin. Begitu pula amalan. Baik amalan yang terkait dengan ibadah ritual, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana berhaji, apalagi amalan yang terkait dengan fungsi kehalifaan, menjadi sarjana pertanian, menjadi doktor pertanian, menjadi pedagang, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, itu semuanya membutuhkan ilmu. Bahkan kalau kita lihat bahwa ilmu ini sebagai dasar dari amalan dan iman, ya meskipun sekali lagi terjadi hubungan timbal balik, karena ilmu yang tidak dilandasi dengan iman, ya itu akan salah arah. Tetapi iman yang tidak dilandasi dengan ilmu itu tidak bisa kuat. Jadi harus diperkuat dengan ilmu. Bukan hanya sekedar kita beriman kepada oh ada Tuhan, ada malaikat, tetapi kita harus mempelajari. Harus kita kenal dulu. Bagaimana kita kenal Tuhan? Kenallah dirinya melalui ayat-ayat kauliyah. Tuhan memperkenalkan namanya dalam Al-Quran, Tuhan memperkenalkan sifatnya dalam Al-Quran. Memperkenalkan sifatnya, memperkenalkan perbuatannya pada seluruh makhluknya, memperkenalkan perbuatannya di sel kita, memperkenalkan perbuatannya di jantung kita. Jadi dengan mempelajari alam, mempelajari diri, mempelajari seluruh ciptaannya, insya Allah dengan jalan itu nanti bisa kita kenal. Itu Allah menyampaikan, wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran ayat-ayatku untuk mengenal aku bagi orang yang beriman, yang yakin. Begitu pula dalam dirimu, apakah kamu sering merenungkan jantungmu, merenungkan sel-sel tubuhmu. Jadi orang yang belajar biologi, ya, bukan sekedar wah kita semua ini berasal dari satu sel, tapi jadikanlah renungkan betapa kecilnya sel. Satu sel 1/10.000 cm. Jadi badan jasad kita berasal dari 1/10.000 cm. Tidak ada yang bisa lihat mikroskop saja setengah mati melihat. Kemudian itu berkembang, ya bahasa ilmu pengetahuannya membelah, ya. Di dalam Al-Quran juga disinggung mengenai membentuk 8 pasang. Setelah itu dia akan mendapat instruksi dari Tuhan, bukan hanya membelah, tetapi sudah ada instruksi bahwa kau membelah jadi kepala, membelah jadi kaki, membelah jadi tangan. Karena kalau hanya membelah, tidak ada instruksi dari Tuhan, itu kita bundar. Ya, ini luar biasa. Nah, ilmu pengetahuan sebagai modal keterampilan untuk melaksanakan amalan. Tidak mungkin kita bisa berikan penyuluhan kepada petani bagaimana budidaya padi dengan baik, ya, kalau tidak ada ilmunya. Tidak mungkin kita bisa mencangkok tanaman kalau tidak ada keterampilannya, ya. Jadi ilmu sebagai modal keterampilan untuk kita melaksanakan amalan nanti. Makanya nanti ya, makin banyak ilmunya orang, makin besar peluangnya untuk berbuat amalan banyak, amalan baik. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah banyak bisa bermanfaat bagi sesama manusia, bagi orang lain. Biasa saya tambah khairun nas anfa'uhum linnas wa anfa'uhum lil alamin. Sebelah demaro nama gagan enggak apa-apa ji. Bermanfaat bagi kehidupan manusia, bermanfaat bagi alam, lingkungan. Karena menurut saya bahwa menuju pada perjalanan puncak, perjalanan spiritual kita, ada 3 hubungan yang perlu diperbaiki. Hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan ibadah ritual. Yang kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia, tetapi tidak cukup dengan itu. Bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, dengan alam ini. Apa yang terjadi lagi, sekali lagi, ini adalah akibat dari suatu sebab. Dan semua informasinya sudah disampaikan oleh Allah.
Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulama. Nah, yang berikutnya ilmu membangun pemahaman, kesadaran dan sikap untuk bertindak. Ini ada saya ilustrasi, saya sampai berikan di sini segitiga iman, amal dan ilmu. Dan saya posisikan ilmu sebagai fondasi. Jadi ilmu nanti yang bisa memperkuat iman, ilmu bisa memperluas kita bisa beramal, baik amal yang terkait dengan ibadah, ritual maupun amal yang terkait dengan profesi, ya, untuk bagaimana mengelola alam. Nah, pertanyaannya ilmu yang bagaimana yang bisa meningkatkan iman? Apakah ilmu yang meningkatkan iman itu hanya yang bersumber dari kauliyah, yang bersumber dari Al-Quran? Ya, kedua-duanya, yang bersumber dari fakta atau peristiwa, ya, atau ayat-ayat yang tercipta. Itu keduanya secara bersama, ya, secara integrasi untuk bagaimana meningkatkan iman. Saya contohkan tadi. Ilmu sel itu kan dikatakan ilmu kauniyah, atau sekarang dibahasakan ilmu umum. Tetapi ilmu sel dipelajari bukan hanya untuk mengetahui dan memahami tentang apa itu sel, tetapi dengan belajar tentang sel bisa kita menemukan kebesaran Allah di balik sel. Kita bisa merenung, ya Allah, adakah teknologi yang bisa menjadikan dari besarnya 1/10.000 cm menjadi seorang manusia begini? Makanya mungkin itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, bahwa kita ini berasal dari satu ketiadaan. Karena memang kalau mau diukur itu tidak bisa dilihat, hanya mikroskop, itu pun mikroskop yang canggih bisa melihatnya itu. Ketahuilah manusia bahwa pada awalnya ini kita semua tiada, atau bahasanya berasal dari maut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi secara ilmu pengetahuan, secara saintis, memang kita berasal dari sesuatu yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, hadirin sidang jemaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kita coba mengkoneksikan lagi, ya, tangga-tangga perjalanan spiritual kita atau peta jalan kehidupan kita, ya. Nah, kombinasi antara iman dan amal, ya, inilah yang mengantar kita untuk beraktivitas atau melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan atau disampaikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah takwa sebenarnya. Jadi kombinasi antara iman dan amal, atau perbuatan yang dilandasi oleh iman, itulah sebenarnya yang disebut dengan takwa. Ya, meskipun nanti amal itu kan terbagi dua, ada amal saleh, ada amal salah. Yang dimaksud di sini, ya, iman yang kuat itu pasti nanti akan menuntun kita untuk beramal saleh. Nah, amal saleh yang dilandasi dengan iman, ya, sekali lagi itu yang menghadirkan tangga kedua di dalam peta jalan kehidupan kita, itulah ketakwaan sebagai indikator kemuliaan, sebagai tiket untuk kita merebut keselamatan dunia dan akhirat, sebagai alat untuk kita mudah mendapatkan ilmu, sebagai alat untuk bagaimana kita berpeluang mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Semua ada informasinya dalam Al-Quran. Sebagai jalan untuk merebut surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kepada orang yang berbuat, beramal, yang dilandasi dengan iman, itu tempatnya nanti itu di dalam surga. Jadi saya coba merenung nanti, ya,
karena tingkatan-tingkatan surga itu juga sudah disampaikan oleh Allah. Dan kita sepakat bahwa yang paling tinggi itu kan Jannatun Naim. Itu sudah dibocorkan dalam Al-Quran. Kalau mau mencapai itu, ini kau lakukan. Kalau hanya mau mencapai merebut pinggir-pinggir surga yang disampaikan oleh di dalam Al-Quran itu, ini yang kita lakukan. Ada ruang bagi orang yang mudah memaafkan, ada orang yang suka bersedekah, ada ruang, ada pintu masuk, dan tingkatan-tingkatannya sudah dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwa persoalannya bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan meyakini Al-Quran. Dengan cara itu nanti kita bisa memformat hidup kita, memformulasi hidup kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Nah, hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, apa sebenarnya ilmu? Berdasarkan definisi saintis. Nah, berdasarkan definisi saintis atau ilmuwan, itu dibedakan antara ilmu atau sains dengan pengetahuan. Tetapi kalau kita nanti melihat dari Al-Quran, mohon maaf, di dalam Al-Quran kata ilmu dan sains itu tidak dipisahkan. Jadi sebenarnya hadirnya pemisahan antara ilmu atau sains dengan pengetahuan dengan knowledge itu sebenarnya hadir setelah abad ke-14, setelah ilmu itu dikendalikan oleh Barat, bahwa yang disepakati sebagai sains itu hanya pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan melalui kajian-kajian ilmiah yang syaratnya harus rasional dan bisa dibuktikan secara rasional. Bisa dikembangkan melalui kaidah-kaidah ilmiah. Tidak ada ruangnya pengetahuan yang boleh jadi tiba-tiba dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak melalui proses rasional empiris tadi, melalui penelitian, tetapi melalui bisikan-bisikan kalbu, melalui pendekatan-pendekatan yang luar biasa sehingga orang bisa memiliki pengetahuan yang beda dengan yang lain. Nah, dalam definisi sains Barat, ilmu yang dimiliki oleh orang yang tidak melalui pendekatan ilmiah itu dia tidak terima sebagai suatu ilmu. Bahkan dia katakan kebetulan itu. Orang yang mengamalkan sikir-sikir tertentu kemudian dia bisa sembuh dari penyakitnya, ya ilmuwan konvensional atau ilmu sekarang tidak mau terima itu. Katanya di mana hubungan variabelnya sikir orang bisa sembuh? Di mana hubungannya itu? Padahal kalau kita kaji mendalam bahwa sikir yang memancarkan kalimat-kalimat ilahi, kalimat-kalimat yang bersumber dari Allah, yang memancarkan gelombang, memancarkan cahaya, bisa saja menyatu dengan cahaya dan gelombang di dalam diri kita, sehingga dia bisa memperbaiki pancaran gelombang, akhirnya bisa mempengaruhi proses-proses metabolisme dalam tubuh yang kacau pada saat kita sakit, dan akhirnya dengan zikir, dengan membaca doa itu bisa memperbaiki atau memulihkan kembali penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah, ini akan kita coba bagaimana menghadirkan
di dalam dunia ilmu pengetahuan hal-hal yang sifatnya suprarasional, yang untuk sementara tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kita, ilmuwan-ilmuwan konvensional. Harus kita mencoba berjuang untuk menghadirkan, membungkus ilmu dan menghadirkan ilmu-ilmu hebat di bangsa kita ini. Hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau kita melihat ya definisi dan ruang lingkup ilmu, saya coba memisahkan antara berdasarkan saintis ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau berdasarkan ilmu-ilmu sekarang ya, bahwa ilmu atau sains itu ya dipisahkan atau berbeda dengan pengetahuan biasa. Nah, ilmu atau sains terbangun atas dasar filosofi rasional empiris. Artinya semua yang dianggap tidak rasional itu bukan ranahnya, katanya sains, bukan ranahnya. Karena sains harus dibuktikan secara rasional. Sehingga pembahasannya hanya hal-hal yang dapat diindra, bisa disaksikan dengan mata kepala, atau dapat diprediksi dengan menggunakan alat. Misalnya kalau matahari, ya dia tetap percaya bahwa matahari itu besar dengan menggunakan alat teropong. Ilmuwan tetap percaya bahwa matahari itu lebih besar dari bumi dengan prediksi menghitung berapa jaraknya, 159 juta kilometer dari atas. Kemudian ditangkap cahayanya, orang bisa memprediksi, oh besarnya matahari sekian. Karena jaraknya sekian, kemudian dengan persamaan-persamaan matematika tertentu dia bisa diprediksi. Dia bisa diprediksi melalui teropong bintang misalnya. Panasnya bisa diprediksi bahwa panas matahari ya di permukaannya itu 6.000 derajat Kelvin. Karena itu tadi jaraknya sudah ditahu, kemudian bisa diprediksi, oh kalau panas bumi sekian dengan jarak sekian berarti panasnya itu di atas sekian. Ya secara ilmiah, ya secara sains ini dipercaya. Tetapi yang terkait tadi dengan siapa di balik matahari, ada semua yang mengatur ya. Allah menyampaikan, aku memang hadirkan matahari dan bulan, tetapi janganlah menyembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah aku di balik, karena akulah menciptakan matahari dan bulan. Nah, kalau kita lihat definisi ilmu berdasarkan firman Allah atau berdasarkan Al-Quran, itu hanya satu kata dasar, yaitu al-ilm, berasal dari ain, lam, min. Itu diulang 854 kali dalam Al-Quran, dalam 14 turunan kata. Ini luar biasa. Jadi saya biasa mengatakan, coba kita membaca buku-buku tentang ilmu, rupanya lebih banyak informasi itu dia sampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi saya katakan, kalau mau memahami dirinya secara komprehensif, lebih banyak informasi tentang diri kita di Al-Quran dibanding dengan diri kita yang dibukukan oleh para ilmuwan. Paling sampai pada sel, jaringan, organ, jantung. Tetapi apa rahasia di balik jantung, apa rahasia di balik sel, itu ada di dalam Al-Quran. Apalagi kalau sudah disinggung mengenai ruh. Jadi ini luar biasa. Yang dipisahkan di dalam Al-Quran itu adalah ilmu dan hikmah. Hikmah. Jadi hikmah ini diulang 210 kali ya, dengan 13 turunan. Ini yang dipisahkan. Jadi hikmah itu adalah itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ada berpeluang kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang, karena hikmah atau pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, sebenarnya itulah yang disebut dengan hikmah. Orang bisa langsung dapat langsung dari Tuhan. Siapa yang mengatakan? Allah. Yang pertama, Allah menyampaikan bahwa Al-Quran yang tertulis itu penuh dengan hikmah. Al-Quran itu kitabun wal hikmah. Banyak sekali ayat kitabun wal hikmah, tertulis dan penuh dengan hikmah. Kemudian Allah menyampaikan bahwa hikmah itu kebaikan yang sangat besar, yang
aku bisa berikan kepada hamba-Ku yang Aku kehendaki. Yutil hikmah may yasha wa may yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan hikmah, pemahaman yang mendalam kepada hamba-Ku yang Aku kehendaki, dan barang siapa Aku berikan hikmah, itulah kebaikan yang paling besar di sisiku. Makanya inilah di anak-anakku di depan mahasiswa saya sampaikan, ya kalau kita